Pemirsa, ditutup selama masa pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi berencana membuka kembali pelaksanaan ibadah umroh mulai 4 Oktober mendatang. Pelayanan umroh akan dibuka secara bertahap dengan jumlah jamaah yang terbatas dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Usai ditutup selama 6 bulan akibat pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi mengumumkan akan membuka kembali pelaksanaan ibadah umroh secara bertahap mulai 4 Oktober mendatang. Aktivitas umroh dibuka kembali secara bertahap dengan jumlah jemaah yang akan dibatasi untuk mengunjungi Makkah dan Madinah dengan tetap memperhatikan aturan protokol kesehatan. Pada pembukaan pertama, hanya warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang sudah berdomisili di Arab Saudi yang boleh melaksanakan ibadah umroh dengan kapasitas 30% atau 6.000 jemaah setiap harinya. Tahap kedua, 18 Oktober 2020, ibadah umroh akan dibuka dengan kapasitas 75%. Ini artinya 15.000 jemaah umroh per hari dan 40.000 jemaah sholat per hari. Sementara ibadah umroh untuk negara lainnya akan dibuka tanggal 1 November mendatang. Pemerintah Indonesia saat ini masih menunggu konfirmasi dan melakukan lobby dengan pemerintah Arab Saudi terkait pemberangkatan jemaah umroh asal Indonesia. Selama kurun waktu sekarang sampai sebelum tanggal 1 November menganalisis perkembangan COVID, lain dia menyiapkan negara mana yang akan diizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, kita berdoa, kita koordinasi terus komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar supaya Indonesia bisa masuk dalam list. Jika nantinya telah mendapat persetujuan, Kemenak akan memprioritaskan 34.000 jemaah umroh yang tertunda keberangkatannya karena moratorium pandemi COVID-19. Kementerian Agama kini masih menutup pendaftaran jemaah umroh baru hingga ada kejelasan dari pemerintah Arab Saudi. Dari Jakarta, Chandra Irawan, Yudi Richard, dan Eri Rebeka, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana mekanisme pelaksanaan ibadah umroh secara bertahap? Kita segera bergabung dengan Pak Eko Hartono, Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Eko Hartono. Waalaikumsalam, Mbak Lidi. Baik, Pak Eko, ini jadi seperti apa pelaksanaan ibadah umroh secara bertahap? Tahap-tahapannya akan seperti apa nanti pelaksanaan ketika dibuka 4 Oktober mendatang? Baik, Mbak Lidi. Jadi seperti tadi sampaikan dalam pengantar bahwa memang ada 3 tahap tadi ya. 30%, kemudian 75%, dan akhirnya nanti 100% dengan mengundang jamaah dari luar. Nah, memang ini mekanismenya agak sedikit ribet ya, agak sedikit rumit, tapi saya kira ini demi menjaga kesehatan dan kemaslahatan umat. Jadi memang betul pada saat tahap pertama itu hanya untuk warga negara Saudi dan ekspat yang ada di sini 6.000. Nah, ini dari informasi yang kita peroleh sepertinya mekanismenya begini. Memang kita harus mendengarkan kembali nanti konfirmasi dari pemerintah Saudi. Jadi intinya para jamaah nanti pada saat mulai sebelum menjalankan ibadah itu harus mendaftarkan dulu di aplikasi. Nah, ini aplikasinya nanti akan menjelaskan pada jam kapan kita akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, setelah itu nanti akan diatur. Kalau misalnya tahap pertama 6.000 jamaah, jadi nanti akan diatur secara bergelombang. Mungkin ada tahapan waktunya begitu ya. Jadi untuk misalnya tahap waktu pertama pagi hari misalnya pukul 10 pagi, nah itu akan ada sekian ratus orang atau ribu orang yang boleh masuk sampai pukul sekian. Nah, nanti siangnya juga atau setelah itu akan ada lagi rombongan yang lain yang sudah mendaftar untuk kelompok waktu yang lain. Nah, ini semua akan diatur oleh pemerintah Saudi. Tidak ada lagi kemudian pengelompokan jamaah dengan jumlah melebihi kuota. Nah, ini yang kita peroleh informasi sementara dari teman-teman di Saudi. Begitu juga nanti pada saat pemerintah Saudi sudah membolehkan jamaah internasional. Semuanya akan melalui aplikasi. Jadi informasi sementara adalah bahwa mereka akan nanti berkelompok kan melalui tour leader atau group leader. Nah, ini yang bertugas atau bertanggung jawab untuk mendaftarkan jamaahnya melalui aplikasi itu. Baik. Jadi kemudian tidak boleh jamaah itu pada saat yang bersamaan melebihi jumlah yang sudah ada. Ya, kalau nanti sudah full itu 20.000 untuk umrohnya, untuk jamaah umroh, kemudian 60.000 untuk
sholatnya. Ini semua akan diatur secara ketat oleh pemerintah Saudi. Baik. Jadi kita bayangkan nanti tidak ada lagi jamaah yang kemudian misalnya bisa tinggal di kedua masjid itu, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, untuk jangka waktu yang lama. Begitu selesai waktunya, dia harus berpindah ke tempat lain. Baik. Nah, tempat lain itu nanti juga ada bis yang menjemput dan sebagainya. Jadi memang semuanya diatur oleh pemerintah Saudi. Baik Pak Eko, kemarin juga pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa umroh akan dibuka hanya bagi negara yang aman dari COVID-19. Mengingat bahwa Indonesia saat ini pertambahan kasusnya masih terus mengalami lonjakan setiap harinya, apakah nantinya pemerintah Arab Saudi akan mempertimbangkan jemaah Indonesia untuk boleh beribadah umroh, Pak? Tentunya kita semua berharap bahwa Indonesia juga nanti termasuk negara yang dibolehkan untuk umroh. Ini semua harapan kita bersama. Nah, ini memang saya tidak bisa menyatakan sekarang, tentunya kita hanya berharap. Kita paham bahwa memang kasus COVID di Indonesia masih cukup banyak ya, tapi dengan mempertimbangkan hal yang lain, insya Allah nanti pemerintah Saudi bisa juga mengizinkan jamaah umroh dari kita untuk nanti ikut serta melaksanakan ibadah umroh ini. Nah, ini kita lihat masih ada waktu ya, sekitar 1 bulan ini, insya Allah nanti 1 bulan lebih. Insya Allah nanti kita juga bisa ikut. Baik Pak Eko, pertanyaan terakhir nih Pak, biasanya beberapa negara ketika mereka membuka kembali fasilitasnya ada keringanan-keringanan yang diberikan untuk kemudian jamaah tentunya dalam hal ini melaksanakan ibadah umroh. Terkait biaya, apakah nantinya akan ada perbedaan Pak ketika umroh dibuka 4 Oktober mendatang, akan lebih murahkah, lebih mahal atau sama saja dengan periode sebelumnya? Perkiraan sementara akan lebih mahal. Itu juga pada saat kita bertemu dengan pejabat di Kementerian Haji dan Umroh Saudi, mereka mengindikasikan bahwa biaya untuk umroh akan lebih mahal. Ini jelas karena akan ada social distancing kan. Jadi kalau bis misalnya kapasitas umum itu 50, kapasitas normal 50, nah dengan distancing hanya separuh. Sementara bis kan harus disewa dengan harga yang sama. Jadi jelas hotel juga begitu. Jadi jelas nantinya jamaah akan membayar biaya yang lebih untuk umroh ini. Tapi berapa jumlahnya kita nanti tunggu. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Eko Hartono, Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi atas waktunya bersama seputar iNews yang RCTI. Sehat selalu Pak dan selamat beraktivitas kembali Pak Eko.